Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan saya Andre Hermawan di kuliah online bersama Andre Hermawan. Untuk menindaklanjuti dari video sebelumnya bahwa kita akan bahas mengenai simulasi bar chart CLF dan DLF. Apa itu CLF? Adalah singkatan dari Continuous Line Flow dan DLF adalah Discontinuous Line Flow. Jadi suatu lini produksi yang sangat yang continuous dan discontinuous artinya terputus-putus. Oke, kita akan bahas ini adalah merupakan simulasi dalam bentuk bar chart. Jadi kayak schedule gitu. Jadi kalau kita mengerjakan sebuah produk, misalnya A itu prosesnya 1 menit, B-nya adalah 2 menit ya, ini C-nya adalah 3 menit misalnya. Kalau prosesnya awalnya itu berunut seperti ini, pada saat kelanjutannya tentunya ada sedikit penumpukan sehingga A itu banyak menghasilkan produk. Setelah A kerjain produk 1, produk kedua, produk ketiga, produk 4 dan seterusnya. B juga sama, dia mengerjakan, tidak bisa langsung bekerjakan setelah A itu selesai dikerjakan, tidak bisa langsung, tetapi ada sebuah penumpukan sekitar 2 produk, kemudian baru B ini bisa dikerjakan setelah pekerjaan produk yang pertama dari B ini selesai dilakukan, baru berikutnya ya terus. Begitu dan C itu diproduksi setelah produk C ini selesai dikerjakan. Jadi awal-awal memang continuous, tetapi karena tidak seimbang terjadi penumpukan, sehingga kalau kita lihat dari bar chart bentuknya semakin lama semakin melebar. Nah, apa yang terjadi seperti ini? Tentunya kita harus bisa menghitung berapa jumlah. Nah, ini kira-kira rumusnya. Jadi rumusnya adalah ini misalnya waktu yang dibutuhkan, kemudian lead time adalah jumlah dari cycle time dari total sebuah lini proses, kemudian I adalah intervalnya, jadi detak, jadi jarak keluaran outputnya kan ditentukan yang paling belakang, proses paling belakang itu yang menentukan, sehingga yang jadi tolak ukur adalah interval dari produk proses C ya. Sehingga rumusnya adalah berapa jumlah produk yang ditetapkan pada satuan waktu adalah T adalah waktu yang dibutuhkan, time ya, dikurangi dari lead time, jumlah dari proses A, B, C, dibagi dengan interval yang terakhir ditambah 1. Nah, kenapa tambah 1? Karena ini belum dihitung ya, jadi tambah 1. Jadi yang kita hitung misalnya tentunya misalnya ini adalah 36 ya, total waktu 36 dikurangi lead time-nya adalah 6 ya, berarti 36 dikurangi 6 berarti 30 dibagi intervalnya 3, berarti 30 bagi 3 sama 10, tambah 1, 11. Kita cek ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya betul, berarti total yang dibutuhkan untuk produk yang menghasilkan dalam menit ke-36 itu adalah sebesar tadi 11 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, 11. Nah, ini kalau satu lini, kalau berapa lini berarti tambahin konstanta berapa jumlah lininya. Jumlah lininya yang ditetapkan. Misalnya ada 3 lini ya kali 3. Begitu kira-kira simulasinya, dan seterusnya kalau kita praktekkan balik, proses A-nya itu adalah 3 menit, ininya 2 menit, ini 1 menit. Tentunya yang paling lama itu yang sangat menentukan, karena dia akan proses A akan seperti ini, dan B-nya itu tidak bisa bekerja kalau proses A-nya belum selesai. Jadi dilakukan setelah proses A selesai. Nah, dengan demikian yang paling menentukan adalah proses yang paling lama. Ya, jadi ininya sama seperti yang tadi kita hitung berapa jumlahnya, hitungnya adalah dari
Tadi waktu yang dibutuhkan dikurangi lead time dibagi intervalnya apa? Intervalnya yang paling belakang kira-kira itu adalah 3 menit ya. Nah tambah, nah ini kira-kira menjadi kalau itu continuous. Nah sekarang kalau misalnya itu discontinuous, jadi terputus-putus, contoh misalnya A dulu dikerjakan terus nanti ada jedanya misalnya transportasi, jadi karena butuh jarak dari proses A ke proses B perlu ada penyampaian produknya, begitu kan B ke C. Kalau tadi kasusnya adalah berdempetan ya, ini saling ada jarak sehingga prosesnya seperti ini ya, dia akan berjalan seperti biasa. Nah, berapa produk yang ditentukan sebenarnya sama seperti yang tadi, waktu yang dibutuhkan dikurangi jumlah lead time ditambah delaynya. Ini delaynya ada delay 9, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ditambah 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, lead time-nya cuma 2 ya, D1 sama D2 itu yang menjadi, berarti yang luas yang dibutuhkan sebenarnya yang ditentukan adalah jumlah dari antara menit 23 ke 36, berapa jumlahnya ya. Itu misalnya tadi 36, 36-nya adalah detik waktu yang dibutuhkan misalnya ya. Kemudian dikurangi lead time-nya adalah tadi 2, proses A, proses B, proses C, berarti 6, ditambah delay-nya adalah tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, misalnya 15 ya, berarti tadi 6 ditambah 15 jadi 21. Jadi T itu pengurangan 36 dikurangi 21 itu jadi jarak ini yang dibutuhkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti 13 dibagi yang terlama. Jadi interval yang terlama adalah yang ini, yang C yang terlama, karena A, B, C yang paling lama. Berarti bagi 3 ditambah 1. Jadi total yang dibutuhkan, produk yang dihasilkan pada saat itu adalah tadi hasil pengurangannya sekitar 13 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 dibagi 3. 13 dibagi 3 berarti 4. Berarti 5 lah. 1. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Berarti betul ya. Berarti ini hasilnya ada 5 produk. Ini baru sedikit, belum selesai. Berarti work in process 1 produk ya. Berarti betul rumus ini ternyata kita dengan menetapkan tadi kasus tadi akan lihat berapa jumlah produknya dihitung dari rumus tadi. Nah, begitu pula dengan ini. Nah, nanti ini yang menentukan adalah yang paling lama. Yang paling lama apa? Grup A atau proses A ya. Proses A ini paling lama, jadi dihitungnya yang paling lama. Nah, caranya berarti kalau begitu kita lead time-nya itu, nah ini kalau kasus seperti ini karena yang satu prosesnya paling lama itu paling belakang, dia akan menyapu dari produk setelah itu. Jadi kita hitungnya adalah justru dibalik, berarti waktu yang dibutuhkan itu T dikurangi lead time. Nah, lead time-nya yang ini di sini. Lead time ini di sini dibagi, jadi udah nggak dihitung lagi delay-nya.
karena yang paling belakang yang nggak akan menyapu bersih. Nah, dibagi long interval dari longless, jadi yang paling lama. Jadi ini rumusnya T kurang nilai time dibagi interval tambah 1 ya. Contoh misalnya ini adalah 36 dikurangi lead time-nya adalah 6, jadi 30 dibagi intervalnya 3 10 tambah 1 11. Kita cek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Betul. Berarti produk pada saat time yang 36 menit itu, karena waktu yang dibutuhkan 36 itu menghasilkan produk ada 11 produk saja. Oke. Ya, untuk tugas yang ke-9 PPIC, tugasnya adalah tugas pribadi. Jadi dikasih soal, jika diketahui sebuah lini produksi continuous proses A sama dengan 2 menit, proses B 1 menit, terus kemudian proses C 3 menit, berapa jumlah produksi suatu lini produksi continuous dalam waktu 1 jam? Gambarkan bar chart serta proses hitungan dan jawabannya kirim ke kuliahonline8untag@gmail.com minggu depan dalam bentuk file Excel. Jangan lupa cantumkan tugas 9 nama dan NIM-nya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.